Selamat sore semuanya. Selamat sore. Yang saya hormati para dewa juri, yang saya banggakan kawan-kawan penyuluh agama Katolik Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi utusan masing-masing kabupaten. Baik saudara-saudara, pada sebelum materi saya perkenalkan diri saya, nama saya Farida, alamat dari Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, sebagai penyuluh agama Katolik non PNS dan bekerja sebagai penyuluh agama Katolik sejak 2012 sampai 2024 saat ini. Baik saudara-saudara, tema yang diberikan oleh panitia untuk para penyuluh adalah inovasi penyuluh agama Katolik dalam membangun generasi emas. Dan subtemanya adalah menjadi motivasi dan inspirasi untuk pembangunan moral generasi muda di era globalisasi. Adapun yang melatar belakangi karya tulis ini sebagai bahan menjadi presentasi saya pada sore hari ini adalah bahwa Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2024. Pada saat itu Indonesia genap berusia 100 tahun. Pada masa itu juga ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Generasi emas adalah generasi yang memiliki integritas yang baik, karakter sebagai bangsa Indonesia, dan kompetensi di bidangnya. Generasi emas Indonesia adalah generasi bangsa Indonesia yang akan memimpin bangsa Indonesia di tahun 2045. Oleh karena itu, generasi emas Indonesia adalah generasi muda yang saat ini masih dalam usia balita, anak-anak, remaja. Ya, karena di tahun 2045 mereka berkisar usia 21 sampai dengan 41 tahun. Jadi di mana masa itu mereka berusia produktif untuk berkarya. Ya, artinya pada saat itulah mereka puncak dalam karir mereka untuk memberi sumbangsi kepada bangsa dan negara. Nah, usia produktif ini di mana Indonesia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dan berinovasi dan memberikan manfaat bagi bangsa. Oleh karena itu, inilah yang menjadi latar belakang karya tulis ini dibuat. Adalah karena visi Indonesia Emas 2045 adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk menjadi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Tujuan dari gagasan ini ditargetkan pada tahun 2045 tepat pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Gagasan generasi emas disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2019. Presiden Joko Widodo optimis bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045. Nah, untuk mencapai Indonesia emas ini ada beberapa masalah, terutama di tempat penyuluhan saya yang masih ditemukan ya, karena terutama ini binaan saya adalah anak-anak ya, tidak dewasa tapi anak-anak sekami dan miskinan. Dan itu nanti bisa dilihat dalam video yang saya kirim ke panitia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari konteks ini adalah yang pertama, ditemukan adanya anak-anak yang jatuh dalam kebiasaan bermain game online. Karena ini di era globalisasi, di tempat kami, tempat penyuluhan saya itu anak-anak itu pada asik bermain game online. Dan yang kedua, masih terdapat anak-anak sudah terdapat ya anak-anak di bawah 17 tahun itu sudah merokok. Lalu permasalahan yang ketiga, terdapat anak-anak yang memiliki mental tidak percaya diri dan cenderung malas untuk belajar. Yang keempat, terdapat pernikahan usia dini. Ya, karena ada juga di tempat kami itu yang di bawah 17 tahun itu ada juga yang sudah menikah. Ya, karena
nanti faktornya nanti akan saya bahas di kesimpulan. Yang kelima, terdapat anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua karena orang tua terlalu berkata baik. Yang selanjutnya, masalah yang terakhir adalah masih terdapat anak usia dini dan anak usia pendidikan namun tidak bersekolah. Nah, permasalahannya ini saya ambil kesimpulan dalam penyelesaiannya adalah yang pertama kecanduan game online karena berpikir orang tua kurang memberikan waktu untuk anak-anak, dan penyebab anak merokok di bawah umur karena pengaruh lingkungan. Penyebab anak dengan mental tidak percaya diri karena terlalu dimanjakan orang tua sehingga segala sesuatu harus dilakukan orang lain. Pernikahan dini karena faktor pergaulan dan faktor kurang perhatian orang tua. Kurang perhatian orang tua mengakibatkan anak juga jatuh ke dalam dosa dan kecanduan, misalnya merokok, dan yang paling parah adalah narkoba. Anak putus sekolah bukan hanya disebabkan karena ekonomi, karena sekarang negara sudah memberikan bantuan untuk sekolah, tetapi juga karena faktor broken home atau keluarga terpisah ya antara orang tua. Selanjutnya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi saya pada sore hari ini, dan presentasi saya pada sore hari ini diambil dari referensi HTTPS Investor Editorial dari internet semua ya. Lalu yang selanjutnya HTTPS ide Wikipedia ORG Visi Indonesia Mas 2019. Yang selanjutnya dari kompas.com, selanjutnya dari Indonesia Baik di ID infografis dengan judul siapakah kamu menjadi generasi emas 2014. Dan selanjutnya sehat generasiku, sehatlah bangsaku, ini dari buku dari. Baik, terima kasih Bu Faria. Terima kasih, selamat sore untuk semuanya. Shalom. Salam. Peserta dari berkaya berikutnya yaitu Memang pas 7 menit ya? Felixius 23 menit. Roberto SPD. Felixius Roberto SPD, kami persilakan. Felixius Roberto, beri beliau semangat. Maksud lo? Bahaya yang nyebut kongregasi. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Saya Felixius Roberto dari Peduli Agama Katolik PNS Kabupaten Bengkayang. Tempat tugas saya di Paroki Santo Yosef Samaratan akan menyampaikan karya tulis yang bertemakan dari Panitia Inovasi Peduli Agama Katolik di dalam membangun generasi emas dengan subtema menjadi motivasi dan inspirasi untuk membangun moral generasi muda di era globalisasi. Judul tulisan saya sendiri yaitu Orang Muda Katolik Berakar, Mekar dan Jujur. Ini diambil dasarnya dari ayat yang suci dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Ini juga menjadi tema kegiatan besar di OMK Paroki yang beberapa lalu diadakan di Paroki Yesus Mamalatan pertemuan OMK Separoki. Oke, tadi menyinggung generasi emas. Generasi emas merupakan generasi yang memiliki potensi optimal dalam aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Di Indonesia sendiri, target untuk Indonesia generasi emas itu ada di 2045, di mana di situ usia kemerdekaan Indonesia adalah 100 tahun. Nah, di gereja siapa sih generasi emas ini? Apakah kita yang berkumpul di sini atau adik-adik anak-anak kita yang sekarang beranjak dewasa? Yang pasti generasi emas adalah mereka yang masih produktif untuk menghasilkan karya-karya. Kalau di gereja mungkin itu adalah OMK dan sekami nantinya yang akan mendapatkan bonus demografi di 2045. Maka dari itu perlu adanya kita ini sebagai orang-orang yang mendampingi, mengarahkan serta mempersiapkan mereka untuk menuju 2045 itu. Nah, adapun beberapa tantangan yang dihadapi, adanya pengaruh media, pengaruh negatif dari media. Sekarang media sosial itu sangat-sangat luar biasa pengaruhnya. Tidak kontrol, tidak ada penyaringan. Jadi apa saja bisa diakses dari ucapan, perbuatan, dan segala macamnya. Dari anak-anak sampai orang dewasa bisa mengaksesnya. Materialisme, yaitu budaya konsumtif yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral. Jadi orang muda sekarang sangat berpoya-poya, apalagi dengan dipermudah beberapa platform yang mudahkan orang muda untuk berbelanja semaunya, bahkan di Shopee saja bisa kredit sekarang. Jadi memudahkan orang-orang muda untuk semakin konsumtif untuk barang-barang tidak perlu. Krisis identitas, di mana orang muda sekarang tidak tahu arah tujuan hidupnya, ikut arus, sangat mudah disesatkan. Bagaimana mereka mengikut arus temannya yang tidak baik, sementara tidak ada tujuan hidup atau tidak ada mimpi dan cita-cita lagi. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Pengaruh lingkungan sosial yang sangat kuat dalam karakter anak-anak pada usia generasi emas yang akan datang. Jadi lingkungan sosial sekarang sangat berpengaruh. Bagaimana kalau lingkungannya tidak baik, maka anak-anak yang tidak punya mental yang kuat, karakter yang kuat akan berpengaruh juga. Nah, harapan untuk generasi emas yaitu kemampuan beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju. Jadi kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Integritas moral, memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan karakter serta akhlak yang baik. Ketika anak-anak sudah mempunyai integritas moral, berada di lingkungan manapun, anak-anak itu akan tetap berdiri di moralnya sendiri atau di dalamnya, karena sudah terbentuk dengan baik. Selanjutnya adalah kepemimpinan, mampu memimpin dan memberi inspirasi kepada orang lain. Diharapkan anak-anak muda mempunyai jiwa kepemimpinan, di mana mereka sudah tahu arah hidup mereka, tujuan mereka akan kemana, mempunyai mimpi. Nah, serta agama dan gereja juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter generasi emas melalui ajaran yang menekankan pada etika, moral, dan akhlak. Peran penyuluh baik agama Katolik ada 3, yaitu pendidikan agama, memberikan pemahaman tentang ajaran Katolik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan spiritual serta pemberdayaan masyarakat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, menggunakan media sosial dengan bijak, menyebarkan pesan moral melalui platform yang sering digunakan oleh generasi muda. Kedua, pendekatan komunitas, mendekatkan diri dengan kegiatan komunitas yang melibatkan generasi muda seperti kegiatan sosial, pelayanan masyarakat. Yang ketiga, kegiatan pembinaan, mengadakan retret dan pelatihan yang fokus pada pengembangan diri spiritual. Kesimpulannya, peran penyuluh dalam mempersiapkan generasi emas dalam era digital sangatlah penting, karena generasi muda sangat memerlukan dampingan dan arah agar dapat membentuk diri menjadi pribadi yang bermoral, karakter dan akhlak yang baik. Mereka berakar dalam iman yang kuat, mekar dalam cinta kasih, dengan penuh semangat dan berjuang dalam pelayanan dengan penuh makna.
Sebagai penutupnya, saya mengutip dari Kolose bab 3 ayat 23, bab 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pengayaan Pak Felicius. Dari pengayaan kita ke Sambas.